Pernahkah Anda bertanya-tanya, apakah tindakan seorang wanita yang lebih muda ditujukan untuk membuat Anda merasakan hal tertentu, khususnya mencoba memicu kecemburuan? Nah, Anda tidak sendirian, dan hari ini kita akan mengungkap misteri ini bersama-sama. Ini adalah strategi yang cukup rumit, seringkali halus dan membingungkan, tetapi memahaminya dapat mengubah permainan untuk Anda, seorang pria yang lebih tua, dalam menavigasi dunia kencan. Pada akhir video ini, Anda akan dibekali dengan pengetahuan untuk mengenali taktik-taktik ini dan kebijaksanaan untuk menanganinya dengan anggun, memastikan koneksi Anda tetap asli dan interaksi Anda tetap positif. Oh, dan jangan lewatkan tip bonus kami di akhir video, yang mengikat semua poin ini menjadi satu dengan indah. Ini adalah saran yang sangat penting untuk merespons tanda-tanda ini secara efektif, meningkatkan pemahaman dan pendekatan Anda. Nantikan saja. 1. Perilaku genit. Ini adalah langkah klasik dalam permainan ketertarikan dan kecemburuan, terutama jika dilakukan tepat di depan seseorang. Ini bukan hanya tentang mengedipkan bulu mata atau sentuhan santai, ini adalah keseluruhan penampilan yang dirancang untuk menarik perhatian. Ketika seorang wanita yang lebih muda menggoda orang lain di hadapan pria yang lebih tua, itu seringkali merupakan tindakan yang disengaja, bukan hanya sekedar bersosialisasi biasa. Dia mungkin tertawa lebih keras, menyentuh lebih banyak, atau mengarahkan tatapannya untuk memastikan hal itu diperhatikan. Seolah-olah dia sedang berada di atas panggung, dan dia memastikan penampilannya dilihat oleh penonton yang dituju. Kuncinya di sini, bukan hanya tindakan menggoda itu sendiri, tetapi juga melirik untuk melihat reaksi yang ditimbulkannya. Ini adalah momen yang penuh dengan harapan, apakah akan ada kilatan kejengkelan, sedikit ketidaknyamanan, atau tampilan ketidakpedulian? Ini bukan tentang menciptakan ketidaknyamanan begitu saja, ini tentang menguji air, melihat apakah ada riak kecemburuan yang menunjukkan perasaan yang lebih dalam atau mungkin sifat posesif. Mengenali kapan perilaku genit merupakan sinyal dan bukan hanya interaksi sosial yang mengubah permainan. Ini bukan tentang konfrontasi atau langsung mengambil kesimpulan, tetapi tentang mengamati dan memahami seluk-beluk interaksi. Kesadaran ini dapat memandu bagaimana seseorang merespons, baik dengan menangani perilaku tersebut secara langsung, menunjukkan rasa percaya diri dan keamanan, atau hanya dengan memahami motivasi yang mendasari dan memilih untuk tidak ikut bermain dalam permainan. Ini adalah tentang tetap memegang kendali, menjaganya tetap ringan, dan tidak membiarkan kecemburuan mengaburkan penilaian. 2. Percakapan naksir selebriti. Percakapan ini bisa menjadi menarik ketika digunakan secara strategis dalam interaksi sosial. Ini adalah skenario yang umum terjadi, dengan santai membicarakan bintang film atau musisi yang tampaknya mewujudkan kesempurnaan. Tetapi ketika penyebutan ini menjadi sering dilakukan di hadapan pria yang lebih tua, itu mungkin lebih dari sekadar kesukaan yang lewat begitu saja. Maksud yang mendasarinya bisa jadi untuk membangkitkan sedikit kecemburuan, dorongan untuk mengukur seberapa dalam perasaannya. Bagian yang menarik adalah kontras antara kenyataan naksir dan peran mereka dalam interaksi ini. Kemungkinan untuk benar-benar bertemu, apalagi menjalin hubungan romantis dengan seorang selebriti, sangatlah kecil. Namun, obrolan yang terus-menerus tentang selebriti yang ditaksir dapat membangkitkan rasa persaingan, betapapun tidak realistisnya hal itu. Bukan selebriti itu sendiri yang menjadi ancaman, tetapi ide kesempurnaan yang tidak dapat dicapai yang mereka wakili. Taktik ini bisa memiliki banyak tujuan. Ini bisa menjadi sebuah tes yang menyenangkan untuk melihat apakah sang pria menunjukkan tanda-tanda kepedulian atau posesif yang mengindikasikan ketertarikan yang lebih dalam. Atau, ini bisa menjadi cara untuk menjaga hubungan tetap dinamis dan menarik, menambahkan lapisan intrik yang tidak berbahaya. Menyadari perbedaan antara obrolan basa-basi dan obrolan yang tulus tentang kegilaan seorang selebriti dapat memberikan informasi tentang dinamika hubungan dan kondisi emosional pihak-pihak yang terlibat. Ini adalah tentang membaca yang tersirat, menghargai seluk-beluk komunikasi, dan merespons dengan percaya diri dan keyakinan,
karena mengetahui bahwa hubungan yang nyata dibangun lebih dari sekadar fantasi sesaat. 3. Memprioritaskan teman di atas pria yang lebih tua. Memilih untuk menghabiskan lebih banyak waktu dengan teman-teman daripada dengan pria yang lebih tua dapat menjadi strategi yang halus namun efektif untuk membangkitkan kecemburuan dan mengukur tingkat ketertarikannya. Pendekatan ini bukan tentang penolakan langsung atau menciptakan ketegangan yang nyata, tetapi tentang pergeseran prioritas secara halus dengan cara yang pasti akan diperhatikan. Berulang kali memilih ditemani teman daripada waktu berdua saja mengirimkan pesan yang jelas, ada orang dan kegiatan penting lainnya dalam hidupnya. Taktik ini menarik karena memainkan respons alami manusia terhadap persaingan dan kelangkaan. Ketika seseorang kurang tersedia, waktu mereka menjadi lebih berharga, memicu peningkatan keinginan dari mereka yang ingin diprioritaskan. Bagi pria yang lebih tua, hal ini dapat diterjemahkan sebagai panggilan untuk bangun, membuatnya menilai kembali perasaannya dan pentingnya hubungan tersebut. Apa yang membuat strategi ini sangat menarik adalah sifatnya yang tidak konfrontatif. Ini bukan tentang membuat pernyataan besar atau jalan keluar yang dramatis, ini tentang menunjukkan secara halus bahwa dunianya penuh dan kaya, dengan atau tanpa dia. Hal ini dapat menimbulkan berbagai reaksi, mulai dari peningkatan upaya untuk mendapatkan lebih banyak waktu untuknya, hingga refleksi tentang posisi pria dalam kehidupannya. Memahami dinamika ini sangatlah penting. Ini bukan hanya tentang tindakan itu sendiri, tetapi juga tentang apa yang ditandakannya, ujian komitmen, minat, dan nilai yang diberikan pada hubungan tersebut. Menyadari hal ini dapat mengarah pada diskusi yang lebih terbuka tentang harapan dan keinginan, yang pada akhirnya memperkuat ikatan di antara mereka, asalkan pesan tersebut diterima dengan semangat yang dimaksudkan. Hey, jika Anda merasa video hari ini bermanfaat, silakan tekan tombol suka dan berlangganan untuk lebih banyak lagi. Semuanya sangat membantu dan saya sangat menghargainya. 4. Perilaku media sosial. Media sosial telah menjadi medan pertempuran untuk mendapatkan perhatian dengan gambar-gambar yang provokatif atau perangkap kehausan yang bertindak sebagai strategi utama untuk memunculkan reaksi. Memposting konten semacam itu bukan hanya tentang mengumpulkan suka atau pengikut, ini seringkali merupakan langkah yang diperhitungkan untuk memancing respons tertentu, terutama kecemburuan. Dengan menampilkan diri sendiri dengan cara yang memikat, terkadang sugestif, poster tersebut mengirimkan sinyal yang jelas, mereka diinginkan oleh audiens yang lebih luas. Ini bukan hanya permainan untuk mendapatkan kekaguman secara umum, tetapi sebuah pesan yang ditargetkan yang bertujuan untuk memicu rasa urgensi dan mungkin rasa posesif pada pengamat. Dalam hal ini, seorang pria yang lebih tua. Psikologi di balik ini sangat menarik. Hal ini memanfaatkan naluri dasar manusia, ketertarikan, hasrat, dan persaingan. Ketika seseorang melihat banjir komentar apresiatif di bawah foto provokatif seseorang yang mereka minati, hal ini dapat memicu rasa takut kehilangan atau persaingan. Proses berpikir bergeser dari ketertarikan pasif menjadi perhatian aktif terhadap pesaing potensial, memperkuat nilai perhatian dan kasih sayang individu. Yang menarik dari taktik ini adalah sifatnya yang ganda. Di satu sisi, taktik ini memberdayakan orang yang memposting, mereka mengendalikan narasi, gambar, dan buzz yang dihasilkan. Di sisi lain, ini adalah tes lakmus bagi perasaan pengamat, mengungkapkan tingkat keterikatan dan kemauan mereka untuk terlibat atau bersaing untuk mendapatkan perhatian. Penting untuk memahami dinamika media sosial ini. Penting untuk mengenali strategi yang sedang bekerja daripada mengkritik perilaku atau bersikap gegabah. Wawasan ini memungkinkan respons yang lebih terukur, baik itu terlibat dengan konten dengan cara yang menyenangkan, menangani masalah dalam percakapan pribadi, atau hanya mengakui motif yang mendasari tanpa bereaksi berlebihan. Ini adalah tentang menavigasi jaringan interaksi digital yang kompleks dengan kesadaran dan ketenangan. 5. Menyebutkan hubungan masa lalu. Berbicara tentang hubungan sebelumnya atau mantan pasangan secara teratur mungkin merupakan pendekatan yang halus untuk membuat seorang pria membuka diri, terutama dalam hal mengukur tingkat komitmennya. Ini bukan tentang hidup di masa lalu,
tetapi tentang mengungkitnya cukup untuk memicu reaksi. Taktik ini lebih dari sekedar mengenang masa lalu. Taktik ini adalah tentang menempatkan penyebutan ini secara strategis di tempat yang paling memungkinkan untuk memicu kecemburuan. Yang membuat pendekatan ini begitu menarik adalah kehalusannya. Ini bukan upaya terang-terangan untuk membuat seseorang merasa tidak aman, tetapi lebih merupakan cara untuk melihat apakah mereka memperhatikan, apakah mereka cukup peduli untuk terpengaruh. Ini seperti mengatakan, "Kamu bukan satu-satunya orang yang penting bagi saya," tanpa benar-benar mengatakannya. Hal ini dapat menimbulkan berbagai tanggapan, dari penolakan yang biasa saja hingga kepedulian yang lebih nyata, masing-masing mengungkapkan sesuatu tentang kedalaman perasaan pria dan pandangannya terhadap hubungan tersebut. Seni terletak pada keseimbangan. Ini bukan tentang mengorek masa lalu dalam setiap percakapan, tetapi menjatuhkannya cukup sering untuk membuatnya tetap ada. Tujuannya bukan untuk menciptakan ketidaknyamanan atau rasa tidak aman, tetapi untuk mengukur posisi seseorang. Ini adalah semacam ujian, sebuah cara untuk mengukur seberapa besar investasi pria tersebut dan apakah dia melihat masa depan yang hanya menjadi milik mereka. Menavigasi medan ini membutuhkan kesadaran yang tinggi. Mengenali kapan hubungan masa lalu diangkat sebagai topik pembicaraan dan kapan hanya sebagai upaya yang disengaja untuk memancing kecemburuan dapat mengubah dinamika interaksi. Ini adalah tentang memahami maksud di balik penyebutan tersebut dan merespons dengan cara yang menegaskan kembali kekuatan dan potensi hubungan saat ini. 6. Tanggapan teks yang tertunda. Menunda tanggapan terhadap teks dapat menjadi cara yang halus namun efektif untuk menarik minat seseorang atau bahkan menimbulkan sedikit kecemburuan, terutama ketika orang tersebut dikenal aktif terlibat dalam kegiatan sosial atau dengan teman-temannya. Taktik ini memainkan ekspektasi komunikasi langsung yang sudah tertanam dalam diri kita melalui ponsel pintar. Ketika seseorang tidak segera membalas pesan, hal ini bisa menimbulkan banyak pikiran. Apakah mereka sedang bersama orang lain? Apakah mereka bersenang-senang tanpa saya? Ketidakpastian inilah yang bisa menimbulkan kecemburuan. Yang sangat pintar dari pendekatan ini adalah penyangkalannya yang masuk akal. Dalam dunia yang sibuk saat ini, sangat masuk akal jika kita lambat merespons karena berbagai komitmen. Namun, ketika hal ini menjadi sebuah pola, terutama pada saat-saat yang dikenal dengan pertemuan sosial atau acara jalan-jalan, ini mungkin bukan hanya tentang kesibukan. Ini adalah tentang mengirim pesan tanpa secara eksplisit mengatakan apapun, mengisyaratkan bahwa orang tersebut memiliki kehidupan sosial yang dinamis yang tidak hanya berkisar pada ponsel mereka atau, dengan kata lain, orang yang menunggu di ujung telepon. Efektivitas strategi ini terletak pada kemampuannya untuk memunculkan rasa kehilangan, FOMO, yang dapat mengarah pada keinginan untuk lebih terlibat dalam kehidupan orang lain. Ini adalah dorongan bagi penerima untuk mempertimbangkan tempat mereka dalam daftar prioritas pengirim dan berpotensi untuk meningkatkan permainan mereka. Mengenali taktik ini adalah kuncinya. Ini bukan tentang mengambil kesimpulan atau menjadi marah karena setiap balasan yang terlambat, tetapi tentang memperhatikan pola dan konteks. Memahami kapan tanggapan yang tertunda merupakan langkah strategis dan bukan hanya karena jadwal yang padat dapat membantu menavigasi situasi dengan lebih tenang dan strategis, memastikan bahwa reaksi dapat diukur dan hubungan tetap terjaga. Kiat bonus, memahami motivasi di balik pemicu kecemburuan. Memahami motivasi di balik pemicu kecemburuan adalah kunci untuk menavigasi dan mengurangi taktik tersebut dalam suatu hubungan. Seringkali, ketika seorang wanita yang lebih muda menggunakan kecemburuan sebagai strategi, ini bukan hanya tentang bermain-main. Ini bisa menjadi upaya yang kompleks dan memiliki banyak aspek untuk mencari perhatian, menguji kekuatan dan ketahanan hubungan, atau mencari kepastian tentang perasaan pria terhadapnya. Pendekatan ini mungkin berasal dari rasa tidak aman yang mendasari atau keinginan untuk penegasan yang lebih jelas tentang komitmen dan ketertarikan dari pihak pria. Inti dari taktik ini terletak pada komunikasi yang terbuka dan jujur. Ini adalah tentang menciptakan ruang yang aman di mana perasaan dan kekhawatiran dapat diekspresikan tanpa takut dihakimi atau dibalas.
Mendiskusikan kejadian-kejadian yang memicu perasaan cemburu dan memahami maksud di balik tindakan tertentu dapat menghasilkan wawasan yang lebih dalam tentang kebutuhan dan harapan emosional satu sama lain. Selain itu, mengatasi rasa tidak aman pribadi juga memainkan peran penting. Ini adalah tentang refleksi diri dan mengenali nilai seseorang dalam hubungan, terlepas dari validasi eksternal atau ketakutan akan saingan potensial. Keyakinan diri ini dapat mengurangi dampak dari taktik yang memicu kecemburuan dan menumbuhkan dinamika hubungan yang lebih sehat dan aman. Komunikasi yang efektif dan rasa percaya diri yang kuat adalah alat yang penting bagi kedua pasangan. Keduanya tidak hanya membantu dalam menguraikan alasan yang mendasari perilaku tersebut, tetapi juga dalam menanggapinya secara konstruktif. Dengan mengatasi akar penyebab kecemburuan dan rasa tidak aman, kedua pasangan dapat bekerja menuju hubungan yang lebih transparan, saling percaya, dan memuaskan.